Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, hari ini kita akan melanjutkan materi kita ya. Nah, minggu lalu kalian sudah membaca bahan ajar yang Pak Guru bagikan. Hari ini Pak Guru akan menjelaskan mengenai bahan ajar yang kemarin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang gerak pada benda. Gerak di dalam fisika dikatakan sebagai perpindahan posisi benda berdasarkan titik acuan. Nah, yang paling penting di sini adalah perubahan posisi benda. Misalkan ada sebuah benda bergerak dari titik A kemudian ke titik B dan ke titik C. Nah, kita lihat posisi awalnya dari titik A dan titik C. Maka benda dikatakan sebagai bergerak karena berpindah posisi. Nah, kita balik lagi. Ada nih misalkan dari titik A ke titik B. Kemudian balik lagi ke titik A. Nah, ini dikatakan sebagai tidak bergerak. Kenapa? Karena posisi awal dan posisi akhir itu sama, sehingga tidak dikatakan sebagai benda bergerak. Nah, anak-anak, selanjutnya Pak Guru akan menjelaskan tentang besaran-besaran yang ada pada materi kita, yaitu materi gerak. Yang pertama, jarak. Jarak adalah panjang dari lintasan yang ditempuh oleh benda. Misalkan yang tadi, ada benda bergerak dari titik A, kemudian ke titik B dan ke titik C. Jika jarak A ke B adalah 10 km, kemudian B ke C adalah 5 km, maka jaraknya adalah tinggal kalian jumlahkan. 10 ditambah 5 sama dengan 15 km. Kemudian yang kedua, itu adalah perpindahan. Perpindahan adalah perubahan posisi benda dari kedudukan awalnya. Nah, ini ada titik A ke titik B dan bergerak ke titik C. Kira-kira berapakah perpindahan bendanya? Maka kita tinggal tarik garis penghubung antara kedudukan awal dan kedudukan akhir. Nah, ini panjang AB 6, B ke C 8. Nah, untuk mencarinya panjang perpindahannya adalah, maka kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. Nah, di mana AC ini adalah sebagai sisi miring ya. Jadi rumusnya tinggal AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, sama dengan masukkan nilainya 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 6 kuadrat berarti 6 kali 6 36. Ditambah 8 kuadrat 8 kali 8 64. Sehingga tinggal kita jumlahkan 36 ditambah 64 sama dengan 100. Akar dari 100 adalah 10 meter. Sudah paham anak-anak? Untuk lebih paham, Pak Guru akan lanjutkan. Perbedaan jarak dan perpindahan itu seperti apa sih? Nah, ini misalkan ada si anak bergerak dari titik A ke titik B, kemudian ke titik C. Dari titik C ini si anak bergerak kembali ke titik B dan kembali ke posisi awal yaitu titik A. Kalau kita hitung jaraknya, maka si anak sudah bergerak dari posisi AB sejauh 15 meter, maka kita tulis 15. B ke C 10, maka kita jumlahkan 10. Kemudian C ke B itu 10. Nah, kita jumlahkan dan balik ke posisi A 15. Maka totalnya adalah 50 meter. Kemudian perpindahannya bagaimana? Maka perpindahannya yaitu tinggal posisi AB sama BC dijumlahkan, yaitu 15 tambah 10. Kemudian balik ke titik C ke B. Maka ini karena posisinya balik, maka kita harus kurangi 10. Itu sejauh jarak C ke B. Dan si anak balik lagi ke posisi A, maka kita kurangi
15. Maka perpindahannya itu adalah 0 ya. Nah, selanjutnya yaitu tentang kecepatan. Kecepatan itu disimbolkan dengan huruf V. Nah, V kecil ya. Nah, biasanya ada tanda garis datar. Ini menunjukkan besaran vektor. Nah, pengertian dari kecepatan itu adalah besarnya perpindahan terhadap waktu. Nah, jadi rumusnya tinggal S dibagi T. Nah, misalkan soal yang tadi. A ke B membutuhkan waktu 5 detik. B ke C 5 detik. Kemudian C ke B itu 5 detik. Dan B ke A juga 5 detik. Maka total waktunya adalah 20 detik atau 20 sekon. Nah, sehingga kita tinggal hitung nilai kecepatannya. Karena perpindahannya adalah 0, tinggal dibagi dengan T-nya itu adalah 20, yaitu 0 meter per sekon ya. Nah, kemudian kelajuan. Kelajuan juga sama simbolnya, yaitu menggunakan V kecil, tapi tidak ada garis mendatar di atasnya karena V itu adalah besaran skalar, sama kayak jarak ya. Nah, untuk kelajuan bedanya dengan kecepatan yaitu besarnya jarak terhadap waktu. Sehingga kalau kita hitung ini jaraknya tadi 50 meter, 50 dibagi dengan total waktunya adalah 20. Berarti 50 dibagi 20 yaitu 2,5 meter per sekon. Nah, sudah paham ya anak-anak? Itu adalah besaran-besaran fisika yang ada di dalam materi kita hari ini. Nah, selanjutnya Pak Guru akan lanjutkan tentang jenis-jenis gerak. Nah, gerak pada fisika itu terbagi menjadi dua. Ada gerak lurus beraturan atau kita singkat dengan GLB. Yang kedua itu adalah gerak lurus berubah beraturan atau kita singkat dengan GLBB. Apa beda GLB dengan GLBB? Nah, bedanya adalah kecepatan dari masing-masing gerak. Untuk GLB, kecepatannya adalah tetap. Nah, kalau GLBB, kecepatannya itu berubah-ubah ya anak-anak. Selanjutnya, Pak Guru akan lanjutkan tentang GLB. Seperti yang tadi Pak Guru jelaskan bahwa gerak lurus beraturan itu memiliki kecepatan tetap. Nah, contohnya misalkan ada mobil bergerak dari kota A ke kota B. Nah, mobil ini dikatakan mengalami gerak lurus beraturan apabila mobil tidak merubah kecepatannya dari posisi A ke posisi B. Dia bergerak dengan kecepatan tetap yaitu 60 km per jam. Maka mobil ini dikatakan mengalami gerak lurus beraturan. Nah, untuk menghitung nilai jaraknya kita bisa menggunakan rumus S sama dengan V dikali T. Nah, kalian bisa menggunakan segitiga ajaib ya. Nah, tinggal ketika kalian mencari nilai S, tutup nilai S-nya, maka rumusnya V kali T. Ketika kalian mencari T, maka kalian tinggal bagi S per V. Begitu selanjutnya. Apa sih jarak? Apa sih nilai ST sama P itu? Nah, S itu adalah jarak tempuh benda ya. Jarak tempuh benda itu satuan internasionalnya adalah meter. Kemudian T itu adalah waktu tempuh. Satuan internasionalnya adalah sekon. Kemudian P adalah kecepatan. Dengan satuan internasionalnya adalah meter per sekon. Nah, Pak Guru contohkan yang tadi ya. Misalkan mobil ini dari posisi kota A ke kota B, jaraknya adalah 10 meter. Membutuhkan waktu 2 sekon. Kira-kira kelajuan yang dibutuhkan berapa kira-kira? Nah, kalian bisa tulis diketahuinya dulu. S-nya sama dengan 10, T-nya sama dengan 2 sekon, maka nilai kecepatannya adalah S per T, berarti 10 dibagi 2 sama dengan 5 meter per sekon. Nah, selanjutnya Pak Guru akan
jelaskan tentang gerak lurus berubah beraturan. GLBB itu adalah gerak benda dengan kecepatan yang berubah-ubah. Nah, di sini akan timbul istilah percepatan ya. Nah, di mana nilai percepatan benda pada gerak lurus berubah beraturan adalah tetap. Misalkan ada sebuah mobil bergerak dari titik P ke titik Q. Pada titik P, mobil bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Dan pada titik Q, itu bergerak menjadi 20 meter per sekon. Jika waktu yang dibutuhkan adalah 10 sekon, nah berapakah kira-kira percepatannya? Nah, untuk menghitung percepatan, kalian bisa menggunakan rumus A sama dengan Pt min P0 dibagi T. A adalah percepatan dengan satuan internasional adalah meter per sekon kuadrat. Dan Vt adalah kecepatan akhir yaitu meter per sekon. P0 itu adalah kecepatan awal yaitu dengan satuan meter per sekon juga. Dan T adalah waktu yaitu dengan satuan sekon. Nah, lalu menghitungnya bagaimana? Nah, tinggal A sama dengan Vt min P0 dibagi T. Berarti Pt-nya 20 dikurangi dengan P0-nya 10 dibagi dengan waktu yang dibutuhkan yaitu 10. 20 kurangi 10, 10. Nah, dibagi dengan waktunya yaitu 10 sama dengan 1 meter per sekon kuadrat. Nah, itulah pembelajaran kita tentang gerak benda ya. Untuk tugas kalian hari ini, silahkan kalian buka tes CBT, kemudian kalian kerjakan berdasarkan materi yang sudah Pak Guru jelaskan. Demikian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.